kejadian yang kita lihat bersama hari ini. Kami menghargai jeripaya KPU sehingga kawan-kawan PPK dikawal terus sampai bolak-balik untuk KPU juga sampai difasilitasi, toh juga hasilnya juga sore ini masih ada keraguan KPU. Dalam hal ini secara administrasi kami mengatakan di sini bahwa kawan-kawan penyelenggara untuk saat ini dulu, karena belum kita tahu hasilnya seperti apa. Dengan demikian, kalau ini yang kita kehendaki supaya Nia Setara ini penyelenggaraan kami ini bisa berjalan dengan sukses oleh juga tahapan perbaikan dia. Kami nanti minta secara rinci kejadian secara khusus ini supaya kita bisa dirinci kecamatan mana, TPS mana, dan desa mana. Itu juga nanti harapan kami supaya dirinci seperti apa kejadian itu, dan kalau memang nanti ada yang dirinci kejadian secara khusus itu tidak sesuai dengan hasil terbesar, masih juga nanti kami juga nanti dari pihak paslon 1 apa saja kami juga nanti bertanya tentang itu. Untuk sementara untuk kebersamaan sore ini apa yang diharapkan oleh KPU kita sepakati bersama. Cuma dengan catatan tadi itu yang kami Anda di Hermawan. Ya, terima kasih. Serahkan kepada kawan-kawan Bawaslu untuk memberikan tanggapan. ada halo. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya dari awal kami tidak menduga bahwa sampai jam sore ini sebenarnya. Karena kabupaten Saudara itu hanya 11 kecamatan. Dan rekapitulasi ini sudah kita laksanakan berjenjang mulai dari TPS, BPK sampai ke KPU. Bahwa ada kesilapan data tidak sesuai itu hal wajar menurut kami. Tetapi kalau dikatakan untuk menyepakati Pak JK ini berarti kami katakan sepakat. Karena batasan kesepakatan itu susah kita jabarkan itu. Bisa ada dua kemungkinan menyepakati salah atau menyepakati yang benar. Maksud kami di sini toh pelaksanaan rekapitulasi ini adalah diberikan kesempatan dilakukan perbaikan yang di dalam KPU tentang rekapitulasi. Nah, tentu bukan berarti dalam rapat pleno terbuka ini kita melaksanakan perbaikan itu tanpa ada suatu dasar yang berdasar. Karena kalau kita katakan menyepakati, saya pikir dalam tanda kutip tak ada kepastian hukum di sana. Salah satu tugas Bawaslu itu kan memberikan kepastian hukum. Nah, kami berharap bahwa data yang sudah ada ini adalah sudah dilakukan proses pengkajian, penelitian dan analisis dari teman-teman kita di BPK, sehingga teman-teman KPU ini bisa menetapkan ini menjadi hasil pemilihan. Barangkali itu tanggapan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami menanggapi pertama, barangkali narasi yang dikoleksi tadi Ketua Bawaslu kami juga tidak tetapkan bahwa di sini adalah bukan semacam kesepakatan, gitu ya. Tapi kami KPU membutuhkan pendapat, saran masukan atau keberatan dari saksi peserta calon pemilihan dan Bawaslu. Terkait data-data ini, seperti yang dikatakan Pak Ketua Bawaslu,
secara pencermatan itu sebenarnya sudah diketahui oleh kawan-kawan PPK. Hanya saja bahwasannya penjabaran terhadap lebih dekat ini akan disajikan di dalam kejadian khusus seperti yang diminta oleh saksi pasangan calon nomor 21. Itu maksudnya. Jadi tidak ada nanti data yang dilakukan pembetulan tanpa ada penjelasan di dalam kejadian khusus atau kronologi kejadian khusus. Nah, yang saya maksudkan adalah bahwa sambil itu berjalan, kami juga sudah mendapatkan rekamnya, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan untuk penetapan ini. Dan seluruh tadi tuduhan itu kita masukkan di dalam kejadian. Nah, untuk meyakinkan bahwa kita sudah melakukan pencermatan, maka dan supaya juga kami tidak dalam hal ini mereka-reka, barangkali beberapa kecamatan kami akan panggil ke depan, saya kira, untuk meyakinkan kita memberikan penjelasan terkait beberapa data disabilitas. Barangkali sekitar 5 menit itu bisa dijelaskan. Jadi 3 kursi di sana. 3 kursi di sana mohon di kami coba kasih sampel ya, dijelaskan kursi tolong dijelaskan. Kita kasih sampel 2 kecamatan bahwa sudah bekerja gitu. Dadai dah putih. Silakan disebutkan data awalnya yang harus disabilitas laki-laki ada 10 orang dan perempuan ada 7 orang, jumlah 17 orang. Sedangkan yang kami terima di lapangan sudah jauh berbeda. Tapi setelah kami teliti satu persatu, itu jauh berbedanya sekarang. ya, Laki-laki berapa? laki-laki ada 9, perempuan 17 orang, jumlah 26. Jadi 17 orang harusnya, tetapi data di dalam adalah 20 orang. 26. Ini dari kecamatan Full guys ya. Mereka Bapak, berhasil. setelah kami meneliti satu persatu desa, ternyata ada desa yang mengisi daftar disabilitas dan ternyata sebenarnya tidak ada daftar disabilitas di desa tersebut. Contoh termasuk yang besar-besar itu tadi yang kami dapatkan di Desa Warulaheba. Di sana sebenarnya di Desa Warulaheba hanya 1 disabilitas. Ternyata setelah alasan dari BPJS dan BPJS, alasan mereka mengasih disabilitas ini ada yang namanya tadi cek pendampingan. Setelah mengisi cek pendampingan, mereka katakan itu adalah disabilitas. Oke. Jadi berapa datanya ini? Warulaheba hanya 1. Sambil live baik. Oh, kamu perlu redaksi. Ya udah, oke. Warulaheba laki-laki 2 orang, Ini dari perempuan 9, PPK jumlah kecamatan. 11. Ames guys. Yang sebenarnya laki-laki Inilah 0, ketuanya. perempuan 1, jumlah 1. Jadi
Nah, YouTube. Di desa Afulu, di TPS 1 ditulis di daftar DPT jumlah seluruh disabilitas ditulis 1 perempuan yang sebenarnya tidak ada dalam DPT, tetapi memang perempuan ini memang disabilitas dan sudah menggunakan hak pilihnya. Oh, jadi memang dia sebenarnya Disabilitas. tapi dia ada DPT. Ya, ada mungkin. Seterusnya di TPS 3 desa Afulu, mereka tulis di sini dalam DPT 1 laki-laki 1 perempuan jumlah 2 orang yang seharusnya tidak ada dalam DPT. Tidak ada. Setelah dikonfirmasi juga, artinya sebenarnya pemilih ini memang tidak ada disabilitas di sana. Memang tidak ada disabilitas di sana. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Gimana? Di desa Kagunaan Ya. terdapat di TPS 3 yang seharusnya tidak ada dalam DPT disabilitas, tapi mereka isi 3. Tapi seharusnya tidak ada. Tidak ada. Oke. Itu saja di sana. Satu lagi di desa Karewage itu berubah jenis kelamin yang seharusnya di dalam DPT laki-laki mereka kasih perempuan. Oke. Nah, setelah dilihat semua seharusnya pengguna hak pilih. Artinya kan sudah dilakukan penyusunan bahwa sebenarnya adalah di disabilitas itu laki-laki orang perempuan dua, betul ya? Nah, pengguna hak pilihnya yang sebenarnya apa? Pengguna hak pilihnya sebenarnya setelah kami cermati laki-laki 5 orang, perempuan 3 orang, jumlah 8. Jadi ada 8 orang ya. Dari 17 orang yang daftar disabilitas, yang sebelumnya daftar disabilitas di dalam berita acara yang 26 orang. Ya kan sebenarnya Ketua. sudah Inilah ketua. dicermati tadi. Jadi Bibit dong nomor. baik. Jadi itu salah satu desa kecamatan yang sudah kita sudah diatur dulu tadi. Saya kira terima kasih. Ya. Kemudian alasan. Cuma alasan yang penjelasan. Kenapa bukan nama halu? Nama halu lah. Iya lah. Tuh nama halu ini. Kan udah selesai sama kami. Jangan. Tampilkan dulu nama. Tapi kita tadi untuk menyelesaikan kenapa kita tidak dipanggil. Tampilkan dulu nama halu guys. Jelas. Jelas Nama guys halu ya. is the best. Iya dari nama. Abeda saya ketua ya. Di mana yang sebelumnya kita 25, perempuan 29, sehingga jumlah keseluruhan 54. Berikutnya Ini rekapitulasi di tingkat kabupaten guys sedang berlangsung. Kita mengikuti acara selanjutnya sampai ada berita-acara di kabupaten bersama Bawaslu Kabupaten Utara. Terima kasih, salam dari saya. Selanjutnya jangan lupa subscribe, like dan komen dan share. Terima kasih ya Ahok. ternyata itu tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Sama seperti yang terjadi